Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta novel dimanapun berada, kembali lagi dengan channel Novel Sadia yang akan melanjutkan novelnya Mimpi yang Tak Dirindukan episode yang ke-10 Rahasia Hati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Terima kasih, selamat mendengarkan. Richard menenggelamkan perasaannya pada minuman. Malam itu dia kebar sendirian untuk bersenang-senang. Dia menuang anggur lagi dari botol lalu meneguknya. Kelopak matanya terasa hangat dan mulai digenangi air. Hatinya terasa hancur, wajahnya memerah. Dia menuangkan lagi minumannya, meneguknya cepat. Tubuhnya terasa hangat dan matanya semakin berair. Diusap matanya dengan lengan baju. "Nadia, aku cinta kamu," teriaknya membuat perhatian setiap mata yang ada di situ, termasuk Pak Salim dan Hans anaknya. Richard benar-benar mabuk berat. 2 botol anggur telah dihabiskan. Kini kepalanya tergeletak di meja bar. Rasanya dia puas jika sudah melampiaskan kesedihannya dengan meneguk minuman, seolah-olah keresahannya hilang. Hans dan Pak Salim yang berada di klub itu merasa khawatir. Sebenarnya Hans tidak ingin ikut campur dengan urusan papinya, tapi ia khawatir kalau papinya pulang dalam keadaan mabuk berat bisa berbahaya. Dia harus membawa papinya pulang. Hans mengajak Pak Salim masuk. "1 botol lagi," ujar Richard kepada bartender. Sebelum bartender memberikan botol ketiga padanya, Hans segera melarangnya. Richard sudah mabuk berat dan tidak bisa berjalan normal. "Kita pulang, Pi," kata Hans sambil memapahnya, dibantu oleh Pak Salim. "Papi gak mau pulang." "Why you come here, Hans?" "Ayo pulang, Pi. Papi mabuk berat." Hans merasa papinya sedang mengalami kegalauan sejak maminya ke Singapura. Anak muda yang masih di kelas 9 di JIS, Jakarta International School, berusaha membawanya pulang. "Tidak, aku tidak akan pulang." Suara Richard lebih keras, tapi Hans tidak menghiraukannya. Malam kian larut dan dia mulai mengantuk. Dengan usaha kerasnya akhirnya mereka bisa membawa Richard pulang, walau susah payah. "Terima kasih Pak Salim." Untung Pak Salim memberitahukan tentang keberadaan papi. "Iya kok, sama-sama." Pagi itu di atas awan kota kembang menunggu matahari terbit. Jika matahari sudah bersedia untuk disapa, kabut penghalang pandangannya perlahan terusir. Setiap mata memandang akan mampu memandang hujannya, hijaunya pegunungan yang berbaris indah. "Sayang, sungguh indah ya pemandangan pagi ini." Rahardi menghirup sejuknya udara pagi itu. Nadia mengangguk sambil tersenyum. "Pagi yang indah. Biasanya kalau jam segini aku sudah siap-siap ke kantor. Jam 7 sudah ada di kantor. Aku sering merindukan kebersamaan denganmu." Mereka saling memandang dan tersenyum. "Seandainya kita berdekatan, kita akan saling menikmati pagi hari bersama kamu. Tenanglah, kita berdua semoga impian kita menjadi kenyataan. Sunrise itu akan menjadi saksi impian kita." "Kamu sok puitis, tapi benar kan apa yang aku katakan?" "Iya, ya." Rahardi memandang Nadia yang tampak sangat cantik pagi itu. "Nanti siang aku pulang dan kita akan bertemu bulan depan. Sekejap sekali pertemuan kita. Begitulah, jika belum menikah tidak bisa berbuat apa-apa," kudara Nadia. "Begitulah," jawab Nadia mengalihkan pandangannya. "Hanya bisa memandangmu saja sayang," tambah Rahardi. Raisa berharap bisa membaca hati suaminya, melihat ke dalam hatinya dan merasakan apa yang tertera di sana. Namun entah kenapa Raisa merasa Richard mulai membentengi diri dan sulit diterka.
Raisa meletakkan 2 gelas lemon tea di hadapan Richard yang sedang menonton TV. Bola matanya seperti bukan ke TV, tapi sedang melamun. Raisa ingin sekali mengetahui kenapa dengan suaminya, apa yang ada di hati dan pikirannya. Perempuan itu duduk di dekat suaminya yang sedang menikmati lemon tea buatannya. Dia memandangnya diam-diam. Posisi duduk Richard sangat nyaman, matanya sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Raisa mencoba bersikap biasa saja, tidak mau salah menduga. Mereka sudah sekian lama menikah, sudah seharusnya dia yang paling tahu tentang laki-laki yang menjadi suaminya itu. Walaupun Richard sering membuatnya pusing dengan ulahnya yang suka minum minuman, Raisa bisa menerimanya karena bagaimanapun Richard adalah suami yang setia. Tapi mengapa perlahan-lahan Richard menjadi agak aneh, pendiam? Mengapa sikapnya mulai tak biasa? Richard tipe orang yang romantis dan suka bercanda walau agak temperamental. Tapi sejak dirinya pulang dari Singapura, sikap suaminya berubah. Apa kesalahannya? Apa semua ini gara-gara pengiriman barang rodeo yang diretur? Pi, Raisa menyapa pelan. Richard mengangkat wajahnya. Ya. Begitu tenang, datar, dan tanpa emosi, dia tersenyum untuk menyenangkan istrinya. Habiskan minumannya. Ini kan minuman kesukaan papi. Iya, sebentar. Mata laki-laki bertubuh tegap atletis itu kembali ke TV. Raisa memandang suaminya bingung. Selama ini suaminya tak pernah sedingin itu. Ceritanya tentang apa, Pi? Bagus ya? Raisa memancing pembicaraan. Raisa mendekati suaminya dan melihat Richard lalu beralih ke layar TV. Tidak ada yang spesial? Bukan acara olahraga atau berita yang sering ditonton suaminya? Gak ada yang menarik? Lalu apa yang menarik baginya? Tapi kenapa sih? Kenapa jadi aneh belakangan ini, Pi? Maafkan Mami kalau terlalu sibuk. Tapi memang Mami kan harus bekerja, Pi. Raisa sudah tidak tahan lagi. Tidak dapat menahan luapan emosinya. Richard mengambil gelas dan meneguk lemon tea-nya sampai habis. Hari ini gak ada kegiatan, Mi. Richard menanggapinya dengan santai. Enggak, Pi. Mami sengaja meluangkan waktu untuk Papi hari ini. Tenanglah, Pi, jangan terlalu memikirkan returan rodeo. Bukan kali pertama rodeo meretur barang kita. Mami yakin Nadia bisa mengatasinya. Richard menarik nafas pelan. Matanya menatap taman di depan rumahnya yang mulai dipenuhi daun-daun kering. Beberapa mulai menguning dan layu karena kemarau. Hujan belum juga turun, mengguyur bumi. Udara panas dan gersang-gersang hatinya saat ini. Kenapa diam, Pi? Pusing. Raisa memegangi dahi suaminya yang rasanya biasa-biasa saja. Iya nih, Mi. Papi ingin istirahat dulu ya. Mami temenin ya. Tidak usah, Mi. Ya udah, istirahat aja deh. Mami akan melanjutkan pekerjaan. Raisa mencoba meyakinkan hatinya kalau suaminya baik-baik saja.